Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa, tetap semangat. Allah. Terima kasih ya. Bagaimana kabarnya di kesempatan pagi ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Selanjutnya, supaya kita memiliki nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan semuanya supaya berdiri dulu ya. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke, terima kasih. Silahkan semuanya duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya ice breaking dulu ya. Ini ice breakingnya mudah sekali. Ini dengan menggunakan tepuk-tepuk ya. Siap dimulai? Siap. Baik, kita mulai. Tepuk 1, Yes. tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih ya. Berarti kita sudah siap belajar ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kerapihan dulu ya. Silahkan semuanya berdiri dulu ya. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah rapi semua ya. Silahkan duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan cek kebersihan ya. Barangkali di kolong meja apa di bawah meja ada sampah ya. Ya, dilihat, dibersihkan, diamankan ya. Baik, kelihatannya sudah bersih ya. Kita lanjutkan saja. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran. Siapa hari ini yang tidak hadir? Cindy sakit. Cindy sakit ya. Siapa lagi? Devina sakit. Devina sakit. Oke. Cindy dan Devina. Oke. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya materi pembelajaran hari ini yaitu tentang beriman kepada malaikat ya. Namun barangkali ada yang tahu apa materi sebelumnya? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Oke, nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Untuk pertemuan hari ini kita beranjak materi berikutnya yaitu tentang beriman kepada malaikat Allah. Coba apa yang dimaksud dengan iman? Percaya atau yakin. Jadi beriman kepada malaikat itu apa? Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar Iya, percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. ya. Baik, mengenai beriman kepada malaikat ini merupakan rukun iman yang keberapa? Yang kedua. Jadi iman kepada malaikat ini merupakan termasuk rukun iman yang Dua. kedua. Kalau malaikat yang wajib diketahui ada berapa? 10. Ada 10. Apa saja coba sebutkan? Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Oke, terima kasih, betul sekali ya. Dan untuk tugas-tugas malaikat tersebut, mari kita bahas pada segmen berikutnya ya. Yang menjadi problem dalam pembelajaran ini tentang beriman kepada malaikat ini ada salah satu contoh kasus masalah. Ini seorang temanmu yang bernama Ali sering merasa kesepian dan cemas karena merasa tidak ada yang memperhatikan kehidupannya. Dia merasa bahwa hidupnya tidak ada yang mengatur dan merasa jauh dari Allah. Ya. Suatu hari, Ali mendengar seseorang mengatakan bahwa malaikat selalu mengawasi dan membantu umat manusia. Ali bertanya kepada kalian, apa sebenarnya malaikat itu? Bagaimana mereka bisa membantu kita? Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Nah, apa sebenarnya malaikat itu coba?
Apa? Malaikat adalah makhluk gaib yang tidak tampak oleh manusia, tidak tampak dalam wujud fisik, kecuali jika Tuhan mengizinkannya. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya atau nur, dan tidak memiliki nafsu atau kehendak bebas. Mereka hanya menjalankan perintah Tuhan. Oke, terima kasih betul sekali ya. Kasih aplaus tepuk tangan buat Mila. Oke. Kemudian selanjutnya, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Coba. Dengan beriman kepada malaikat, kita mengakui adanya dunia gaib dan bahwa Allah menciptakan berbagai makhluk yang tidak tampak oleh manusia, yang bekerja sesuai dengan perintahnya. Ini membantu menguatkan keyakinan kita terhadap Tuhan. Oke, betul sekali. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mila. Mungkin itulah yang menjadi problem dalam pembelajaran hari ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tugas dan peran malaikat dalam ajaran Islam. Kemudian, yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama malaikat yang wajib diyakini. Kemudian, terakhir, siswa mampu menerapkan pemahaman tentang iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, nah ini ada pantun pemantik ya yang menjadi motivasi buat kita. Ini pada hari libur diajak main berlari-lari ya. Jangan suka menyalahkan orang lain, lebih baik introspeksi diri. Cakep ya? Oke. Jadi ini merupakan motivasi buat kita ya, harus berintrospeksi diri ya. Baik, untuk selanjutnya seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, iman secara bahasa artinya percaya atau yakin ya. Jadi beriman kepada malaikat itu adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah benar-benar ada. Dan keberadaan malaikat bersifat gaib artinya malaikat tidak bisa dilihat oleh mata. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 dan pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kita pilih. Jadi yang menjadi penekanan dalam ayat ini, kita sebagai seorang muslim, ya tentunya, ini merupakan suatu kewajiban kita untuk beriman kepada malaikat. Baik, kita lanjut. Nah, ini nama malaikat dan tugasnya. Tentunya nama malaikat dan tugasnya ini harus dihafal. Ya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas apa? Menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. Malaikat Mikail tugasnya apa? Membagikan rezeki dan menurunkan hujan. Membagikan rezeki. Ya, baik. Yang ketiga, malaikat Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Oke. Malaikat tentunya memiliki sifat-sifat. Yang pertama apa sifat malaikat? Tidak pernah menyombongkan diri. Yang kedua apa? Selalu taat kepada Allah. Yang ketiga? Tidak pernah membantah perintah. Nah, malaikat perbedaan malaikat dan manusia. Jadi ketiga makhluk ini tentunya memiliki perbedaan. Untuk yang pertama malaikat. Apa malaikat itu perbedaannya? Diciptakan dari nur atau Diciptakan cahaya. dari cahaya atau nur. Kemudian termasuk makhluk Gaib. gaib. Selalu patuh dan taat kepada Allah. Kemudian tidak mempunyai Nafsu. nafsu, tidak suka makan dan minum, ya. Kemudian pikirannya. Jami. Yang kedua yaitu jin. Jin itu diciptakan dari Api. termasuk makhluk Gaib. gaib, ya. Kemudian ada yang patuh, ada yang tidak patuh, ada yang durhaka. Kemudian mempunyai nafsu, suka makan juga ya, suka makan dan minum. Terakhir apa? Pikirannya berubah. Yang terakhir manusia, ya. Diciptakan dari apa manusia? Tanah. Dari tanah, ya. Termasuk makhluk tanpa, ya, bisa dilihat oleh mata ya. Kemudian ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah, ya. Dan mempunyai nafsu, suka makan dan minum, tentunya ya. Pikirannya berubah-ubah. Itu perbedaan ketiga makhluk ini, yaitu malaikat, jin, dan manusia. Jadi masing-masing memiliki perbedaan. Baik, kita lanjutkan. Ini hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama apa? Meningkatkan keimanan manusia kepada Allah. Meningkatkan keimanan manusia kepada Allah. Dan ini merupakan yang paling urgen ya. Ini dalam menjadi hikmah kepada malaikat, iman kepada malaikat ini, yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini yang paling utama. Baik, kita lanjutkan. Ini contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Tetap menjadi Tetap pribadi. menjadi pribadi yang rendah hati atau tidak sombong ya. Yang kedua apa?
tetap menjadi pribadi yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Oke, untuk selanjutnya kita bikin kelompok ya, di mana itu dari urutan absen nomor 1 sampai 5 itu kelompok 1 ya, urutan absen 6 sampai 10 kelompok 2. Dan ini untuk kelompok 1 carilah data informasi dari berbagai sumber tentang penerapan perilaku beriman kepada 10 malaikat. Jadi masing-masing malaikat yang menjadi perilaku beriman itu seperti apa ya, gitu ya. Kemudian untuk kelompok yang kedua sama, tapi yang menjadi perbedaan yaitu ini tentang malaikat dalam Quran, nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Jadi harus menjelaskan nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya ya. Nanti dilaporkan, dipaparkan dan presentasikan di depan, gitu ya. Nanti kalau kelompok satu sebelah sana, ya, kelompok sebelah sini ya, gitu ya. Nanti dipresentasikan. Akan membagikan LKPD ya. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Silakan diisi LKPD-nya. Bapak kasih waktu 15 menit ya. Silakan dikerjakan, dilihat-lihat ya. Di sana ada nama-nama anggota kelompoknya, silakan diisi nama anggota kelompoknya ya. Kalau kelompoknya sudah Bapak tentukan nama kelompoknya. Sudah belum? Silakan. Silakan diselesaikan kalau belum. Sudah, Pak. Silakan yang sudah untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil pekerjaan kami tentang beriman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat adalah salah satu rukun iman dalam Islam. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tidak memiliki keinginan seperti manusia, dan selalu taat kepada Allah. Yang kedua, mengenal nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Jadi, nama-nama malaikat beserta tugasnya adalah yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi. Yang kedua ada malaikat Mikail yang memberikan rezeki kepada makhluk hidup. Yang ketiga ada malaikat Israfil yang tugasnya meniup sangkakala untuk menandakan hari kiamat di akhir nanti ya. Selanjutnya peran dan tugas malaikat dalam kehidupan manusia. Peran dan tugas malaikat dalam kehidupan manusia yang pertama, malaikat memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu, menjaga, dan melaksanakan perintah Allah di bumi dan di langit. Yang kedua, peran malaikat terkait dengan kehidupan manusia seperti memberi rezeki, melindungi, dan mencatat amal perbuatan. Yang ketiga ada refleksi pribadi. Nah, pemahaman tentang malaikat dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini saja presentasi dari kami. Jika ada kekurangan jangan malu untuk bertanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tugas dari kelompok kami adalah sebutkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah iman kepada malaikat Jibril. Contohnya selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang seterusnya, iman kepada malaikat Mikail. Contohnya berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan tes sumatif ya. Ini ada 5 nomor ya yang harus dikerjakan di dalam kertas selembar ya. Baik, Bapak akan bagikan JK-nya ya. Untuk mengerjakan soal ini sekitar 15 menit ya, 15 menit ya. Ini baik, waktu mengerjakan sudah habis. Silakan RJK-nya dikumpulkan ya.
Oke, terima kasih ya. Ini akan Bapak periksa nanti di rumah ya. Dan hasilnya nanti akan Bapak umumkan besok ya. Nanti evaluasi dulu. Baik, untuk selanjutnya ya, sesuai rencana kita tadi yaitu kita simpulkan materi pembelajaran hari ini ya. Baik, kita simpulkan bersama-sama untuk materi pembelajaran hari ini. Yang menjadi kesimpulannya, beriman kepada malaikat merupakan bagian penting dalam ajaran Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang memiliki tugas tertentu untuk mengatur alam semesta dan mencatat amal perbuatan umat manusia. Dengan beriman kepada malaikat, seorang muslim diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan, memperbaiki amal perbuatan, dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi refleksinya dalam materi pembelajaran ini yaitu iman kepada malaikat tidak hanya menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memberikan kita kesadaran yang mendalam tentang tanggung jawab pribadi dalam hidup. Dengan beriman kepada malaikat, kita semakin memperkuat komitmen untuk berbuat baik, menjaga diri dari dosa, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Karena kita tahu bahwa setiap amal kita akan dicatat dan dipertanggungjawabkan ya. Yang menjadi tindak lanjut dalam pembelajaran tentang beriman kepada malaikat ini, silahkan dicari di berbagai sumber, baik itu di internet maupun di buku sumber. Dan untuk yang akan disampaikan untuk minggu yang akan datang yaitu tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Baik, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.